Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala kulli halin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa min tabi'an ila yaumiddin. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Segala puji bagi Allah atas semua keadaan. Salawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, juga pada keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir kelak. Di sini saya mau menceritakan salah satu tokoh Muhammadiyah, yaitu Kiai Haji Fakih Usman. Kiai Haji Fakih Usman dilahirkan di Gresik, Jawa Timur, tanggal 2 Maret 1904. Ia berasal dari keluarga santri yang sederhana dan taat beribadah. Fakih Usman merupakan anak keempat dalam keluarga yang gemar akan ilmu pengetahuan, baik pengetahuan umum maupun pengetahuan agama. Masa kecilnya dilalui dengan belajar membaca Al-Quran dan ilmu pengetahuan umum dari ayahnya sendiri. Menginjak usia remaja, beliau belajar di pondok pesantren di Gresik, yaitu dari tahun 1914 hingga 1918. Kemudian belajar di pondok pesantren di luar Gresik pada tahun 1918 hingga 1924. Dengan demikian, ia juga banyak menguasai buku-buku yang diajarkan di pesantren-pesantren tradisional karena penguasaannya dalam bahasa Arab. Dia juga terbiasa membaca surat kabar dan majalah dalam bahasa Arab, terutama dari Mesir, yang berisi tentang pergerakan kemerdekaan. Apalagi pada penghujung abad 19 dan awal abad 20, dunia Islam pada umumnya sedang terjadi kebangkitan. Fakih Usman dikenal memiliki etos entrepreneurship yang kuat. Selain memiliki pengetahuan umum dan agama, dia juga senang berbisnis. Kegiatan bisnis yang dilakukan cukup besar dengan mendirikan beberapa perusahaan yang bergerak dalam bidang penyediaan alat-alat bangunan, galangan kapal, dan pabrik tenun di Gresik. Bahkan dia juga diangkat sebagai Ketua Persekutuan Dagang Sekawan se-Daerah Gresik. Keterlibatan dalam Muhammadiyah dimulai pada tahun 1925 ketika ia diangkat sebagai Ketua Grup Muhammadiyah Gresik, yang dalam perkembangan selanjutnya menjadi salah satu cabang Muhammadiyah di wilayah Jawa Timur. Selanjutnya, karena kepeawaian sebagai ulama cendekiawan, ia diangkat sebagai Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah Jawa Timur pada periode 1932 sampai dengan 1936. Fakih Usman banyak terlibat aktif di berbagai gerakan Islam yang sangat membantu perkembangan Muhammadiyah. Dia pernah memimpin majalah Bintang Islam sebagai media cetak Muhammadiyah di Jawa Timur. Kegiatannya dalam Muhammadiyah memperluas jaringan pergaulannya sehingga ia pun terlibat aktif di berbagai organisasi masyarakat seperti Majelis Islam A'la Indonesia pada tahun 1937. Pada tahun 1940 hingga 1942, dia menjadi anggota Dewan Kota Surabaya. Pada tahun 1945, dia juga menjadi anggota Komite Nasional Pusat dan Ketua Komite Nasional Surabaya. Beliau juga ikut andil dalam Partai Matsumi sejak didirikannya pada tanggal 7 November 1945 dalam Muktamar Umat Islam di Yogyakarta. Dia duduk sebagai salah seorang pengurus besar Matsumi, dan pada tahun 1952 duduk sebagai ketua 2 sampai dengan tahun 1960, yaitu pada saat Matsumi dibubarkan. Pembubaran Matsumi pada rezim Soekarno menancapkan luka yang mendalam bagi para tokoh umat Islam pada saat itu, sehingga ketika rezim itu tumbang digantikan oleh rezim Orde Baru, maka Fakih Usman bersama dengan Hasan Basri, mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, dan Anwar Haryono, mantan Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, mengirimkan nota politik kepada pemerintah Orde Baru. Nota politik ini kemudian dikenal dengan Nota Kiai Haji Fakih Usman yang isinya permintaan agar pemerintah Republik Indonesia Orde Baru mau merehabilitasi Matsumi dari partai terlarang. Fakih Usman banyak terlibat dalam aktivitas politik di negeri ini. Dia pernah dipercaya pemerintah Republik Indonesia
untuk memimpin Departemen Agama pada masa Kabinet Halim Perdana Kusuma sejak tanggal 21 Januari sampai dengan tanggal 6 September 1950. Pada tahun 1951, ia ditunjuk sebagai Ketua Jabatan Agama Pusat. Situasi politik di tanah air yang tidak stabil saat itu menyebabkan susunan kabinet pun jatuh bangun. Ia dipercaya kembali sebagai Menteri Agama pada masa Kabinet Wilopo sejak tanggal 3 April 1952 sampai dengan 1 Agustus 1953. Jabatan Menteri Agama Republik Indonesia, ia masih tetap duduk sebagai anggota aktif konstituante. Di samping jabatannya sebagai pegawai tinggi yang diperbantukan pada Departemen Agama sejak tahun 1954. Sebagai salah seorang tokoh Matsumi, dia juga terlibat aktif dalam revolusi politik dalam negeri. Hal itu terlihat menjelang meletusnya Gerakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI di Sumatera Utara. Bersama dengan Muhammad Rum, dia berusaha menjadi moderator untuk mendamaikan konflik antara PRRI dengan pemerintah pusat saat itu. Beliau berusaha menemui rekan-rekannya di Matsumi yang terlibat dalam kegiatan PRRI untuk mendialogkan persoalan yang semakin menajam menjadi perang saudara. Upaya ini tidak membawa hasil yang memuaskan, bahkan bisa dianggap gagal. Dalam keputusannya tersebut, akhirnya Fakih Uman kembali ke Muhammadiyah yang menjadi basis aktivitas kemasyarakatannya. Pada tahun 1953, untuk pertama kalinya dia diangkat dan duduk dalam susunan kepengurusan pimpinan pusat Muhammadiyah dan seterusnya selalu terpilih sebagai salah seorang staf ketua pimpinan pusat Muhammadiyah. Menjelang meninggalnya, beliau dikukuhkan sebagai ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah pada Muktamar Muhammadiyah ke-37 pada tahun 1968 di Yogyakarta untuk periode 1968 sampai 1971. Namun jabatan itu sempat diemban hanya beberapa hari saja, karena ia segera dipanggil menghadap Yang Maha Esa pada tanggal 3 Oktober 1968. Selanjutnya, kepemimpinan Muhammadiyah dilanjutkan oleh Abdul Razak Fakhruddin yang masih sangat muda. Sebagai salah seorang wakil ketua pimpinan pusat Muhammadiyah pada kepengurusan Kiai Haji Ahmad Badawi, Kiai Haji Fakih Usman merumuskan sebuah konsep pemikiran yang kemudian dikenal dengan kepribadian Muhammadiyah. Rumusan kepribadian ini diajukan dalam Muktamar Muhammadiyah ke-35 tahun 1962 di Jakarta yang akhirnya diterima sebagai pedoman bagi warga Muhammadiyah. Demikian sedikit ulasan Kiai Haji Fakih Usman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.